Baru ya. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, hari ini lebih ke introduction ke backend dan juga tentang CI/CD dikit ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang pingin gitu belajar lebih lanjut tentang DevOps, aku suka banget soalnya DevOps, CI/CD ini. Jadi kalau kita udah selesai yang backend ini dan ada yang minat pengen belajar tentang DevOps, tentang CI/CD, dan memang sekarang lagi musim ya pada dicariin DevOps engineer itu. Em, Soalnya karena banyak yang pakai cloud solution ini ya, pakai AWS, pakai Azure, GCP gitu-gitu. Jadi banyak lowongan untuk DevOps engineer. Jadi kalau ada yang pada minat nanti lanjut habis dari backend, ada yang em, pingin gitu ya belajar lagi tentang DevOps dan CI/CD, aku memang suka topiknya. Kita bisa juga bikin bootcamp buat DevOps. Nanti ya, just let me know. Oke, jadi tadi agendanya kita udah perkenalan, udah tentang kurikulum ini, terus kita sekarang tentang back-end. Oke, kayaknya lebih dari 15 menit deh. Tapi coba kita langsung aja. Oke, jadi tentang yang back-end ini, pertama pengen aku jelasin dulu tentang APIs. Mungkin pada ini ya, sering dengar apa itu APIs. Jadi back-end ini sekarang yang modern itu kebanyakan memang pakai Application Programming Interface, kepanjangannya API. Jadi ini fungsinya sama seperti kayak ini ya, colokan ini. Aku nggak tahu apa bahasa formalnya colokan. Jadi aku tulis di sini electrical socket. Jadi itu kayak sama, kayak colokan yang menghubungkan TV misalnya atau kulkas. Di sini kita anggaplah sebagai front end dengan sumber listriknya back end. Jadi kan TV-nya tuh nggak bisa nyala sendiri tanpa listrik. Jadi kita harus colokin ini menggunakan API sebagai channelnya ke backendnya ini tadi si listriknya. Dan biasanya API ini tersusun dari lebih dari satu endpoints. Ya, endpoint itu apa? Kurang lebih ya kayak URL gini ya, yang bisa diakses oleh internet atau bisa diakses oleh klien. Jadi contohnya kayak URL gini nih termasuk suatu endpoint. Ya, terus ada beberapa jenis API. Ada yang programming language API. Ini aku kasih asterisk ini atau wildcard ini soalnya em, ini kurang lebih bukan murni API ya. Jadi misalnya JavaScript. JavaScript ini ada API-nya sendiri. Jadi kayak dia ngasih methods yang bisa diakses oleh em, browsernya langsung gitu. Jadi misalnya ada yang buat ini em, ngeparsing suatu string gitu ya menjadi array misalnya. Itu juga termasuk method atau suatu API yang disediakan oleh JavaScript. Ya, tapi ini nggak murni API, makanya karena itu aku kasih asterisk. Itu salah satu contohnya ya. Ada juga browser API. Ini contohnya kalau misalnya dari HTML gitu ya, atau CSS gitu, atau yang front end pages-nya itu mereka bisa interaksi dengan browsernya langsung. Nah, ini juga termasuk sebuah API. Jadi, hmm, misalnya kayak hmm, ini tadi CSS-nya mau ngedisplay warnanya beda atau mau ngedisplay em, kayak input field gitu ya. Kayak ini kan, sih, kayak ini kan misalnya text field gitu ya. Bisa ngetik gitu. Nah, buat ngedisplaynya itu, browser API-nya ini bisa secara native, nggak usah pakai eh, framework tambahan, nggak usah pakai plugin tambahan, bisa langsung di display. Itu disediain oleh browser API. Dan ini offline juga bisa dipakai, gitu ya, nggak mesti connect dengan internet segala macam. Dan third party API, ini yang terkenal, yang paling terkenal emang, ini juga harus dikoneksi sama internet. Ini biasanya kalau misalnya nih kalian baca-baca Kompas misalnya.
atau koran online yang lain. Terus habis itu kadang ada ini ya, kayak tombolnya share to Facebook, share to Twitter gitu misalnya. Itu menggunakan API. Jadi contohnya di sini aku kasih contoh Google Maps API. Ini kalau misalnya mau bikin website gitu ya, terus di website kalian kalian pingin tunjukin di mana tokonya itu lokasinya di mana gitu, pakai Google Maps. Bisa pakai Google Maps API dimasukin gitu ya di website kalian. Terus ada juga Discord API misalnya. Ini kalau yang mau bikin-bikin bot, mau bikin-bikin automation gitu misalnya buat otomatis kasih recording gitu di Discord channel misalnya. Ya, Telegram juga ada kayak Telegram API gitu. Ya banyak ya yang pakai API sekarang ini. Kebanyakan memang em, aplikasi-aplikasi ini atau perusahaan-perusahaan IT ini mereka semua punya API buat diakses oleh yang lain gitu. Terus ini contohnya bisa lihat nih in action kalau mau nyoba gimana sih API itu. Jadi contohnya di sini ini sebuah API, sebuah endpoint ya. API itu ini semuanya ini suatu sistem ini. Endpoint itu satu ini tadi misalnya ya yang bisa diakses gitu oleh klien. Ya, jadi kayak di sini mereka pakai Swagger. Swagger ini nanti kita juga ada ngomongin, ada di satu babnya, satu chapter kita tentang API documentation. Jadi ini dia pakai Swagger API contohnya. Kalian bisa cek gitu, testing langsung gitu. Gimana, apa yang bakal di response gitu ya, di return sama endpointnya. Kalau misalnya error itu gimana nampaknya gitu. Jadi kalian bisa cocokin sama front end kalian gitu. Ya, nanti kita ada lebih lanjut tentang ini tadi ya, API documentation. Oke, terus habis itu RESTful APIs. Soalnya sering dengar-dengar gini ya, pasti tentang API itu REST API, RESTful APIs. Itu kurang lebih sama ya kayak HTTP API, istilahnya yang bisa diakses oleh internet ini tadi. Dan RESTful ini maksudnya apa? Maksudnya ini tadi ya, representational state transfer. Hmm, ini banget namanya, panjang banget. Ya, jadi ini jenis sistem architecture yang efisien, scalable, dan distribute. Scalable, apa maksudnya scalable ini? Scalable itu jadi bisa gampang kalian mau nge-expand itu ya. Misalnya nih, awal mula cuma bisa diakses oleh Android. Kalau misalnya kalian bikin cuma Android application gitu ya, terus kalian dapat customers baru yang pakai iPhone. Terus harus ini deh, bikin aplikasi lagi baru untuk yang iPhone. Ada yang Android yang Kotlin ini tadi misalnya, terus yang iPhone yang Swift. Hmm. Terus habis itu nanti ada yang mau ngakses pakai website, perlu dari desktop. Harus bikin lagi yang web app-nya. Ya, jadinya banyak kan ininya harus ngulang lagi dari awal. Itu namanya sistemnya nggak scalable. Kalau scalable itu dari awal, dari kita ngedesain sistem ini atau produk ini kita udah mikirin, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang pakai Android, ada yang pakai iPhone, ini gimana ya? Dan kalau kita bisa bikin suatu sistem architecture yang agnostik, ini nggak perlu mikirin ini nanti gimana diakses lewat Androidnya, nggak gimana diakses lewat iPhone-nya. Nah, ini namanya RESTful. Jadi gampang gitu kalau misalnya mau nambah-nambah lagi clients-nya atau jenis-jenis additional layer-nya ini misalnya front end-nya. Jadi ininya tadi ya sistemnya dari awal sudah dipikirkan gimana mau mengextend, memperbesar sistemnya ini. Juga contohnya kayak YouTube gitu ya. Misalnya YouTube-nya ini kan diupload sama content creator yang dari Amerika misalnya. Terus kita nonton nih dari Indonesia. Pasti itu bakalan lemot banget kan.
kalau misalnya harus ngeakses dari Indonesia ke Washington misalnya, pasti lemot banget. Soalnya kan jauh tuh ya. Ini beneran ya, memang kayak gitu, jauh gitu kan. Nah, ini kalian biasanya kalau sebagai sistem provider gitu ya, atau kayak di sini YouTube itu mereka bakalan punya database atau storage gitu ya. Kayak kantornya itu cabang misalnya di Singapura. Nah, di Singapura ini nanti ada kopiannya video yang diupload di Amerika ini tadi. Jadi kalau misalnya ada customer yang akses dari Indonesia, mereka nggak ngeakses yang database di Amerika, mereka ngeaksesnya database yang di Singapura gitu. Itu namanya Edge Edge Computing. Nah, ini juga termasuk dari ini tadi ya, RESTful APIs. Kita harus juga pikirin misalnya lokasinya si kliennya ini di mana gitu. Ya, dan juga di sini aku kasih contoh servernya menggunakan jenis database apa aja. Jadi misalnya nih, buat yang nyimpan data-data stok barang misalnya, pakai relational database. Nanti kita ada juga bab khusus tentang database ya. Jadi nanti misalnya mereka pakai relational database kayak MySQL misalnya. Terus yang buat nyimpen data user, siapa aja usernya gitu, mereka pakai non-relational database atau kayak contohnya MongoDB. Nah, itu kalian bisa pakai dua-duanya ini barengan gitu. Soalnya ini tadi si servernya ini agnostik. Dia nggak pandang apa bahasa kliennya, apa bahasa si database-nya ini, dan benar-benar scalable gitu. Ya, dan kita lanjut. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Lupa. Oh ya, ini Ini aku jadi juga kasih nanti link kita mau linksnya ya. Mhm. mau bikin sistem yang apa? Kita sediain API-nya gitu atau ya pokoknya kita backend aja gitu. Maksudnya ya kita sebagai provider API-nya atau konsumernya atau nggak pakai API. Jadi kita di yang bootcamp ini, kurikulum yang backend ini, kita bikin ini ya, servernya ini dan juga nyoba-nyoba database-nya. Soalnya mungkin kan kayak em, beberapa sistem itu kan sebagai backend harus nyimpen kayak teks atau file atau apa gitu ya, biar bisa diakses sama klien misalnya. Kan itu harus disimpannya di database gitu ya. Jadi kita Jadi ada nggak database bikin di situ. API-nya gitu kan? Maksudnya kita cuman bikin akses ke database aja gitu kan? Gitu Kita nggak sih? bikin API-nya. Untuk mengakses Oh, kita database bikin ini kan API-nya. API-nya ini yang jadi ini kayak channel perantaranya gitu. Oh, oke. Tapi nanti ada yang make API yang kita bikin. Atau kita bikin satu aplikasi lagi gitu buat kira-kira buat makainya. Hmm, enggak. Record Cam ini yang bisa bantu ngeakses API-nya itu tadi. Jadi coba kita lihat Record Cam. Hmm. Ah, ya, jadi contohnya nih tugasnya yang ini. Ini tadi yang jadi front end-nya atau buat ngeakses API-nya. Oh ya, berarti kita yang bikin API-nya itu ya. Ya, API-nya ini ya back-end itu tadi ya, servernya istilahnya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau gitu kita lanjut ke HTTP messages. Habis ini kayaknya kita break ya 10 menit. Udah capek dengerin aku ngomong. Oke, jadi yang HTTP messages ini contohnya kayak request sama response ini ya. Ini kalau kurang lebih web development itu seperti ini. Jadi ada klien kita misalnya dari laptop aku ini, terus ada menghubungi si servernya ini. Kita ngirim request misalnya, terus nanti si servernya balikin ngejawab.
pakai response gitu. Jadi ini kalau mau tahu lebih lanjut bisa baca juga request dan response ini apa. Ini aku jelasin juga sih di sini lebih lanjut. Tapi ya kurang lebih begitu ya cara komunikasinya antara klien dan server ini over the internet. Em, di sini kita coba lihat message-nya ini gimana sih. Jadi HTTP messages ini ada dua jenis ya, ada request, ada response. Request ini klien yang ngirim ke server. Terus response ini apa yang dikasih server dibalikin ke klien untuk ya merespons request yang tadi sebelumnya dikirim. Dan request response ini ada beberapa bagian ya. Jadi selalu ada start line biasanya dan ada headers. Ya. Body ini belum tentu sih. Body ini kurang lebih optional gitu ya. Kalau diperlukan aja. Tapi yang selalu ada itu start line sama headers. Ya. Kalau mau tahu lebih lanjut juga bisa baca di sini. Ada nanti linknya di slides-nya. Jadi ini contohnya ya. Ini yang nanti dikirim sama browser ke internet ke servernya itu tadi. Jadi misalnya di sini contohnya dia ngirim ini ya post. Post itu post ngirim. Jadi dia mengirim ke ini tadi developer.mozilla.org datanya ini tadi ya. Jadi body itu kenapa optional? Soalnya kadang memang cuma minta request gitu aja ya. Misalnya tolong dong kirimin ini blog misalnya tentang masak-masak tahu tempe gitu. Jadi dia cuma ngirim ini aja. Start line-nya apa, minta kirimin teks yang resep tahu tempe. Terus yang responsnya ini baru misalnya kasih body. Body ini nanti isinya ini tadi resep yang tahu tempe itu gitu. Jadi nggak semua request, nggak semua response ada bodinya. Ya, optional aja. Tapi selalu mereka punya start line dan selalu punya headers masing-masingnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu jadi yang host itu adalah tujuannya ya. Jadi bukan Mhm. IP-nya si klien, tapi itu tujuan dari request tersebut. Mhm. Ya, jadi misalnya di sini kan hostnya developer.mozilla.org. Terus ini ada yang slash ini ya. Nah, ini tujuannya gitu. Jadi tujuannya apa? Hostnya ini berarti dia pingin ke ini tadi ya developer.mozilla.org slash gitu. Berarti mau ke home-nya mungkin dari yang developer.mozilla.org ini. Itu. Ya nanti aku jelasin lagi apa ini post, apa ini yang forward slash ini apa di HTTP 1.1. Nanti aku jelasin lagi habis breaknya. Hmm. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita break 10 menit. Balik lagi jam 8 lewat 10 ya. Ya, 20:10. Tulis di sini. Yang aku. Nih. Oke. Dadah.
Aku udah balik sih. Mungkin kita tunggu 1-2 menit lagi biar yang lain pada balik. Ada yang mau angkat tangan buat tahu kalau Sudah balik. oke oke. Makasih makasih. Sip. Kita tunggu 2 menit lah sampai Aku tuh jadi. suka ribet kalau disuruh angkat tangan tuh mana gitu nyari ikonnya dulu. Udah keburu lewat. Iya iya. Ada yang lebih suka angkat tangan, ada yang suka langsung unmute gitu ya. Oke. Itu kita lanjut. Aku record nggak record ulang. Resume recordnya. Oke. Ya, jadi tadi kita udah sedikit ngomongin tentang request response ini ya, macam-macamnya HTTP messages. Em, ya, jadi di sini aku kasih lebih tahu, eh eh, aku kasih tahu lebih lanjut, belepotan ngomongnya, tentang request ini ya. Jadi yang apa yang dikirim oleh si klien. Jadi di sini tadi kita ada omongin dikit ya tentang apa sih host ini, apa yang forward slashnya ini. Jadi di start line ini tersusun oleh 3 bagian ya. Jadi HTTP method atau CRUD bisa juga dibilangnya. Apaan tuh CRUD? Ini kependekan dari create, read, update, delete. Ya. Jadi ini jenisnya itu ya apa request ini. Terus habis itu request targetnya. Ini targetnya ini tadi ya slash. Terus protokol. Terus di sini di header sini. Nah, jadi hostnya ini tadi kita misalnya minta si developer.mozilla.org ya. Jadi di start line ini request targetnya bisa cuma slash gini aja. Misalnya atau ini ya satu URL penuh gitu, the whole URL. Ada juga macam-macam sih ininya, jenis-jenis request targetnya ini bisa dilihat sendiri di sini. Aku lupa ada berapa banyak. Mana ya? Ya bukan ini methodsnya doang. Hmm, 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 hmm. Ah, ya di sini ada beberapa jenis request targetnya. Ya yang ini tadi origin form. Ini kalau misalnya ada informasi hostnya ini tadi ya, yang kita lihat di sini, kan hostnya udah ditulis. Jadi misalnya cuma mau ke home-nya doang, kasih slash doang gitu ya. Terus ada juga yang ini tadi pakai whole URL, namanya ini absolute form. Ya ada juga authority form, kalau misalnya pakai ini tadi ya pakai specific portnya yang dituju, juga yang kayak asterisk. Ya, ada 4 jenis. Ya, jadi ini aku udah kasih linknya juga sih ya di sini tadi. HTTP messages kalau ada yang mau baca lebih lanjut. Soalnya kan semuanya banyak ya ininya. Apa materinya nggak bisa di apa aku compile dalam 2 jam gitu. Jadi kalau mau baca lebih lanjut bisa silahkan lihat-lihat link ini ya di slides-nya nanti. Dan protokol ini tadi ya ada HTTP 1, ada HTTP 2. Jadi yang
Ini di sini contohnya pakai HTTP 1, tapi bisa juga pakai yang HTTP 2. Tapi biasanya seringnya sih pakai HTTP 1 ya, aku lihat ya. Di dokumen ini kalau aku nggak salah juga dijelasin apa bedanya HTTP 2 messages sama HTTP 1. Ya, ini bisa baca juga lebih lanjut kalau berminat. Ya, dan kemudian ada body. Body ini, request body, ini berisikan informasi ini ya, data yang servernya ini perlu untuk bisa memproses untuk bisa memproses requestnya. Jadi contohnya misalnya kalau untuk authentication, untuk login, requestnya itu biasanya berisikan username dan password di request body-nya. Gitu. Nah, dan ini tadi ya, kita juga udah lihat yang request methodnya ini atau HTTP method ini ada berbagai macam. Jadi ada get, ada head, ada post. Jadi ada macam-macam ya, tergantung apa yang kita mau. Get ini biasanya kalau kalian pingin dapat data gitu dari backend. Misalnya kayak mau mengakses ini tadi ya, mengakses website ini, itu browsernya bakalan kirim get request. Kalau misalnya mau mengedit gitu ya, mau submit sign up misalnya, atau login, itu kan kita ngirim data ya dari browsernya pakai post. Kalau update itu pakai put, delete, ini ya, jadi ada macam-macam. Em, Bisa juga misalnya kalau mau inspect, jadi klik kanan, inspect, terus habis itu lihat di networknya, ini tadi network, bisa misalnya refresh. Nah, ini apa aja requestnya yang dikirim, bisa kelihatan. Begitu. Terus ini tadi ada biasanya tiap responsnya dapat respons, tiap requestnya dapat respons. Nih contohnya ya, kalau ada yang mau ngecek gitu, misalnya website ini perlu request apa aja buat ngeakses suatu page misalnya, bisa itu tadi ya, klik kanan, inspect, terus network. Kurang lebih tiap browser sama sih, mirip ya ininya, development view-nya. Nah, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Begitu kita lanjut ke respons. Jadi sama di sini juga respons ini ya, ada start line, ada header, ada body. Tapi start line-nya respons ini beda sama request. Di sini kita protokolnya paling pertama dulu. Terus habis itu ada HTTP status code. Ini istilahnya status code atau ID-nya dari respons ini. Jadi misalnya berhasil nggak atau gagal gitu. Misalnya kayak 404 itu status code juga, not found. Kalau di sini 403 itu forbidden. Kalau berhasil tuh biasanya 200. 200 oke gitu biasanya. Kalau ada yang mau lebih tahu apa aja respons status code-nya ini bisa baca di sini. Ada nge-link juga. Kenapa penting untuk tahu respons status code ini? Pertama, kalau misalnya bikin front end gitu ya, jadi tahu gimana bisa menghandle message-nya itu dengan dari status code-nya aja. Jadi misalnya untuk jenis-jenis status code yang 200 dan 201, 202 gitu ya, bisa kita sediain misalnya satu page yang khusus untuk menghandle semua jenis 200 responses. Terus kalau misalnya untuk error handling, kayak ada error 403, 404, bla bla bla, misalnya di backend kasih itu kan respons front end-nya gimana cara nge-display ke
ini ya usernya ya, gimana ngasih tahu kalau ini errornya tentang apa gitu. Bisa misalnya ada pop-up khusus untuk for bla bla error gitu dengan status teksnya atau konteks lebih lanjut misalnya errornya itu karena apa. Jadi ini tadi ya sangat penting kalau di response ini bisa ngasih balik status yang benar. Jadi di sini response header-nya ini kita memberikan konteks supaya klien ini tahu gimana cara ngehandle responsnya. Jadi contohnya di sini kan dia kayak konten type-nya teks dan HTML. Jadi front-end-nya tahu, oh ini isinya teks dan HTML. Terus cache control-nya no store. Oke, berarti ini nggak usah di cache. Tuh. Jadi si front-end-nya bisa menyesuaikan dari sini. Terus yang response body-nya ini juga berisikan informasi atau data yang sebelumnya udah di request misalnya sama si klien. Jadi kayak tadi misalnya kita request untuk login, kita kirim username sama password dan ternyata benar gitu ya username sama passwordnya. Nanti dibalikin sama server mungkin ini kayak homepage-nya, terus isi homepage-nya itu gimana gitu. Dan kalau misalnya gagal gitu ya, username-nya atau password-nya yang salah, dibalikin sama response body-nya ini mungkin apa gitu ya. Misalnya your username is wrong atau your password is wrong, kayak gitu. Itu biasanya di request body. Response body. Oke, ada pertanyaan? Ini di server request sama response itu di lock apa enggak ya? Tergantung ya, itu bagus banget sih pertanyaannya sebetulnya. Jadi, kalau biasanya sih kita ini ya, nge-log itu kita yang nentuin sendiri apa aja event, request dan response yang di-log. Tapi kan logging itu juga biasanya harus disimpan ya di database gitu. Nggak dihilangin gitu aja biasanya. Soalnya untuk keperluan audit misalnya, kalau sebuah perusahaan gitu kan ya, perlu diaudit atau misalnya karena perlu untuk ini forensik gitu ya, misalnya kena hack atau apa, kan perlu logiknya. Itu juga, jadi makanya kita perlu nge-save logs-nya ini. Dan itu kita sendiri sih yang milih mau apa aja yang di-log. Jadi misalnya aku eh, kalau cuma ini ya reload page gini aja misalnya, cuma get page gitu, requestnya kayaknya aku nggak mau nge-log deh, soalnya itu kayak nggak penting gitu ya. Tapi kalau login misalnya aku pengen nge-log siapa aja yang request login. Itu bisa kita tentuin, oke aku mau nge-log event authentications misalnya. Aku juga mau nge-log eh, response yang fail untuk authentications ini. Jadi misalnya apa failnya ini? 404 kah atau apa gitu ya, forbidden atau apa. Aku juga nge-log. Dan error itu juga misalnya kayak server unresponsive misalnya yang kayak 50 something, 50 something response code gitu. Misalnya aku juga pengen nge-log. Misalnya untuk tahu gitu ya, berapa banyak ini udah terproduksi lognya ini, berapa banyak request dan respons yang gagal. Kalau misalnya itu dari datangnya satu IP yang sama gitu ya, IP address yang sama, mungkin aku bisa ngeblok ini ya. Mungkin ini salah satu DDoS attempt gitu misalnya. Denial of service attempt. Jadi itu tahu dari logging juga. Dan ini tadi untuk tahu yang mana yang harus di log, yang mana yang bisa di nggak di log gitu ya. Ini bisa ini sih dicek gitu di kayak best practice untuk backend development dan security gitu. Nanti aku kasih linknya juga di chatnya, di chat di slides-nya ini. Ya soalnya kalau misalnya nge-log semua juga kan kita mau nyimpen nih di database, kan jadinya datanya gede. Makin banyak yang disimpan kan makin banyak resource dan eh, cost-nya yang harus dipikirkan ya. Jadi kita juga harus memikirkan efisiensi juga
loggingnya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Kalau yang apa defaultnya kan sebenarnya web server juga nge-lock kan kayak access log atau error log gitu kan kayak di Apache gitu. Mm-mm. Terus ya paling nanti di aplikasinya juga kita harus bikin log juga kan. Maksudnya kalau kayak error sama access log itu cuman cuman ini doang kan kayak misalnya dari IP berapa gitu ngakses ke apa halaman apa terus dikasih respon apa gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. misalnya aplikasi kan berarti kita harus nentuin kita mau nyimpen apa nih dari si klien itu ya enggak. Kalau Iya, di kantor benar. aku sih ya gitu sih apa request sama response itu di log dan tapi nggak dimasukin ke database sih. Ya masukin ke database cuman kayak response code-nya aja gitu misalnya response code berapa terus apa ininya apa detail-detail nomornya gitu yang bisa di trace nanti baru di Ya. file lognya itu baru di trace benar-benar. Jadi yang yang kita cari itu yang di file lognya itu. Mm-mm. Ya, jadi ada macam-macam lognya juga ya, tergantung ini tadi layernya apa. Misalnya ada yang layer aplikasi, layer yang dari OS-nya misalnya, atau infrastrukturnya di sini servernya gitu kan ya. Yang dari Apache-nya ini juga biasanya udah ada ini sih logging katalognya sendiri. Jadi yang dari default mereka udah nge-logging eh, memang gitu ya, udah ke set as on gitu ya. Tapi bisa juga kita misalnya mau ekstra ngelok apa lagi gitu, atau misalnya kita nggak mau ngelok yang 404 misalnya bisa juga di set gitu ya. Tapi biasanya memang ada defaultnya kalau udah dari yang kayak Apache, Kubernetes gitu-gitu yang dari infrastrukturnya. Em, dan lognya juga kita bisa pas kita simpen gitu cuma ini tadi ya yang Sari bilang kayak cuma code-nya, cuma timestamp-nya, nggak semuanya gitu. Soalnya ini tadi juga buat efisiensi kan, biar nggak terlalu banyak nyimpen di database, tapi juga kita masih bisa forensik ya, masih bisa ini ngecek gitu kalau ada yang salah, kalau ada hack gitu ya, apa yang terjadi kita masih bisa nge-trace gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau Sari ada komentar juga masih? Udah nanti nanti sampai jam 10 ini. Iya, masih banyak Next slide. next next. Aduh. Hmm, oke. Bakalan lebih cepat ini. Semoga cukup waktunya. Ya, terus yang ini distributed systems in a nutshell. Jadi sebelum kita lanjut ke CI/CD, aku pengen kasih tahu dulu kenapa CI/CD itu penting ya sekarang. DevOps itu penting banget sekarang dan banyak demand-nya untuk DevOps. Jadi sekarang kan banyak ini ya pakai ini cloud solutions kayak AWS, terus Azure, GCP, Alibaba. Itu mereka perusahaan-perusahaan ini makin menjauhi traditional architecture gitu ya, yang brick and mortar. Kayak yang ada kantor khusus, ada kayak database sama server warehouse-nya sendiri, dan lain-lain. Itu sekarang mereka lebih suka outsourcing ke cloud provider ini ya. Jadi itu tadi CI/CD ini apalagi penting banget untuk yang ini tadi ya, yang distributed systems yang outsource ke third party ini. Ya, salah satu contoh atau salah dua contohnya dari distributed systems ini kayak serverless architecture. Ini jadi misalnya servernya itu menggunakan AWS. Kalau di AWS itu biasanya pakai EC2 itu fiturnya. Jadi si AWS ini nanti yang ngeproses, habis itu ngekoneksi ke database-nya gitu-gitu. Jadi sebetulnya masih ada server ya, tapi namanya serverless karena di cloud istilahnya. Bukan kita yang menyimpan servernya, tapi si Amazon yang nyimpan. Terus edge computing ini tadi contohnya yang misalnya customernya di Indonesia, terus datanya yang asli di Washington. Nah, dengan edge computing ini kita bisa copy datanya itu tadi di
data center yang dekat dengan customernya ini tadi lokasinya. Itu ini salah satu contoh distributed systems. Dan distributed systems ini juga ini ya perlu source control misalnya salah satu bagian yang penting. Kalau yang dari bootcamp sebelumnya atau mungkin yang memang udah belajar informatika, udah kerja, ada pengalaman di informatika gitu ya, udah biasa mungkin dengan Git dan GitHub. Jadi Git ini salah satu jenis source atau version control. GitHub, GitLab ini salah satu platform untuk ini tadi ya, eh, menyimpan repository, nyimpan kodenya itu tadi, dan version controlling metadata dari Git-nya ini. Kenapa harus pakai Git dan GitHub atau GitLab? Soalnya ini tadi ya, apalagi kalau misalnya kerja kelompok atau kerja di kantor gitu ya. Habis itu ini masing-masing punya laptop. Terus masing-masing pada ngerjain code-nya sendiri-sendiri, tapi buat satu project misalnya. Terus gimana biar bisa ini tadi ya, mengkontrol biar nggak acak-adut gitu data code-nya ini tadi. Misalnya si A nanti nulis code yang baru misalnya, terus si B nulis code yang baru, gimana caranya biar ini nggak jadi rumit dan malah gagal gitu ya code-nya. Itu makanya pakai Git dan GitHub. Soalnya bisa ada traceability, siapa ini yang bikin code-nya, siapa ini yang nge-confirm feature-nya, misalnya. Bisa juga distribusi, koordinasi. Jadi misalnya, aku ngerjain feature ini ya, kamu ngerjain feature yang lain, gitu. Atau misalnya, aku debugging yang ini nih, kamu lanjutin yang mana, gitu. Bisa distribusi. Terus ada version history sama rollback. Jadi misalnya kayak kita update ke versi 3. Tapi ternyata di versi 3 ini ada bug yang benar-benar serius. Nah, kita bisa rollback gitu ya ke versi 2 sambil kita ngefix bug yang di versi 3 ini tadi. Gitu. Ya, dan ini ada juga contoh repository yang sudah mature. Apalagi kalau misalnya ngerjainnya ada 100 orang gitu. Atau open source ya. Kan ribet tuh ya. Harus pakai source control ini. Tuh, kontributornya 200. Bayangin kalau misalnya masing-masing harus nge-upload zip file gitu. Ya, jadi-jadi deh. Jadi ini tadi pentingnya pakai source control. Ini juga termasuk salah satu bagian dari CI/CD. Ini ada yang udah eh, bootcamp sebelumnya udah biasa ya ini. Ada pakai git add, git commit, git push. Yang belum, nanti aku kirimin recordingnya tentang yang Git sama GitHub ini, gimana kalian bisa bikin commit, gimana kalian bisa nge-pull atau push ke ini ya, repositorinya yang di GitHub. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu yang si ICD tuh udah dijelasin belum ya? Belum kan? Belum, ini baru awal-awal. Kenapa kita Oh harus iya ya. Oke oke. belajar CI/CD? Habis ini baru, apa itu CI/CD? Ya, jadi CI/CD itu kepanjangannya Continuous Integration dan continuous delivery atau continuous deployment. Nah, jadi kayak continuous integration ini nih kayak habis code-nya di-push, terus langsung si GitHub-nya ini misalnya, atau kalau di AWS, di hosting ini ya, serverless cloud architecture-nya misalnya, mereka yang langsung ngejalanin ini tadi, building, testing, bla bla bla, misalnya nge-compile image-nya, misalnya gitu ya. Terus habis itu mereka juga yang langsung nge-staging, habis itu langsung kirim ke production, langsung ke deploy gitu ya. Misalnya langsung kirim ke Kubernetes ininya, clusternya, tuh otomatis ke update. Ya, jadi ini nggak perlu manual gitu, klik 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 satu orang gitu ya. Semuanya ini otomatis dijalanin sama scripts gitu. Ya. Dan
Nama kerennya itu tadi adalah DevOps atau DevSecOps. Development and Operations atau Development Security and Operations. Ya. Dan juga kenapa penting pakai CI/CD pipeline ini? Karena itu tadi ya, kita bisa cek gitu. Ini kan karena pakai script, komputer yang ngejalanin, jadi selalu sama, selalu dependable gitu ya. Errornya tuh lebih dikit dibandingkan kalau misalnya manusia yang harus ngeklik-ngeklik gitu ya, berulang-ulang. Kalau script atau komputer yang ngejalanin itu kan rate errornya lebih sedikit, dan juga ini kan di log juga nih. Jadi misalnya ada error di bagian build, nanti dikasih loggingnya itu, terus kita bisa debug, oh apa sih errornya gitu kan. Terus misalnya dites gitu, di log juga apa yang fail di situ kayak gitu. Jadi kita bisa langsung nge-fix juga gitu kan. Kalau misalnya manusia yang ngerjain, kan susah itu ya. Kalau nanti build-nya fail gitu, kenapa tiba-tiba fail? Dia nggak tahu kan kenapa. Apalagi kalau misalnya nggak ditunjukin di terminalnya atau di lognya itu apa errornya. Karena itu penting pakai CI/CD apalagi apalagi untuk yang distributed systems. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau tahu lebih lanjut ya bisa juga baca di sini ada artikel dari Jadi GitHub. ini tuh maksudnya, jadi misalnya kita coding nih kan gitu kan pakai GitHub ya. Terus Mhm. eh, udah di commit gitu, udah di push gitu segala macam. Jadi begitu kita push ke apa ke main eh, production ya. Mhm. Itu ke main repo lah. Terus dia otomatis sistemnya jadi berubah gitu kan. Itu bukan sih? Sama Iya, kayak benar. yang kemarin bikin GitHub Pages itu bukan kan? Kalau kita ganti terus otomatis nanti di website kita jadi berubah gitu, bukan? Gitu Mhm. bukan? Ya, benar-benar. Ya. Jadi misalnya nih, pipeline-nya, misalnya kita nge-push commits-nya ke development branch, gitu ya. Terus habis itu nanti dia langsung bisa update ke staging ini pipeline-nya. Terus kalau kita push langsung ke main misalnya, kita udah confirm, oke, kayaknya ini nampak bagus deh di staging. Kita rilis ke main, terus habis itu dia langsung nge-push ke production ini ya, update langsung gitu. Itu salah Itu satu itu contohnya tadi. staging itu eh, environment development ya maksudnya. Iya, jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ada nanti staging, habis itu ada cannery misalnya, sebelum production. Jadi di staging atau di cannery ini bisa testing-testing gitu dulu sebelum kita yakin, oh ya ini kayaknya oke nih buat dirilis ke customer. Kalau udah oke, udah lewatin ini tadi ya testing, udah lewatin kayak em, apa namanya kayak user research gitu ya misalnya usernya suka gitu dengan yang updatean barunya barulah masuk ke production landscape atau environment. Oke, soalnya ini mungkin masalah istilah aja kan. Maksudnya aku kan taunya ada development gitu, ada environment development, ada environment production gitu. Jadi Mhm. kalau staging ini sebenarnya yang development itu gitu. Iya, iya. Mm-mm. Ya, benar. Ada yang nyebutnya development, ada yang nyebutnya staging, ada yang nyebutnya cannery, ya. Tapi kurang lebih sama. Oke, itu lanjut. Jadi di GitHub ini ada fitur namanya GitHub Actions. Dan ini gratis ya. Jadi kalian bisa langsung pakai aja kalau mau. Ups, kita bisa bikin yang CI/CD pipeline ini. Namanya pipeline soalnya kayak 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 pipa gitu kan. Dari sini ke sini ke sini itu dihubungin sama pipa gitu. Jadi disebutnya CI/CD pipeline. Jadi dengan pakai GitHub Actions ini kita bisa langsung bikin CI/CD pipelines yang repo kita ini tadi ya. Misalnya tugas-tugas atau GitHub Pages misalnya. Ini kalau mau lihat contohnya GitHub Actions in action. em, di aku bikin repo ini untuk dokumentasi bootcamp kita belum selesai sih, masih work in progress.
Tapi ini aku ini juga kasih ini ya GitHub Actions buat ngedeploy ke ini tadi GitHub Pages-nya. Mungkin yang belum tahu GitHub Pages itu kayak website yang di-host sama GitHub untuk repository kita gitu. Jadi ini salah satu contohnya GitHub Pages untuk yang coding documentation kita. Terus ini aku pakai GitHub Actions. Di sini bisa dilihat ini tiap aku nge-push ini jalan nih pipeline-nya. Ini ada yang fail, ada yang sukses gitu ya. Kalau fail ditunjukin gitu. Kenapa errornya? Terus bisa dicek. Oh, ini ngefixnya gimana ya? Nih, jadi ini tadi ya ada pipeline-nya itu ada beberapa steps-nya. Jadi pertama setup node, setup GitHub Pages, dependencies, terus build atau compile. Terus ini tadi bisa dicek debugging-nya. Oh, errornya apa? Five dead links. Oke, ternyata linknya salah gitu misalnya. Terus bisa fix dulu gitu. Ya, dan ini aku juga kasih link kalau mau pakai GitHub Actions ini di repo kalian yang pas ngerjain tugas backend-nya, bisa lihat di sini ada GitHub Action yang buat Node.js projects. Kita kan ini nanti pakai framework Express, itu frameworknya anaknya Node.js. Ya, bisa baca-baca dulu, tapi nanti minggu depan aku jelasin kok, step by step, gitu ya. Jangan takut. Dan yang misalnya menarik gitu ya, suka gitu tentang DevOps. Soalnya kan GitHub ini cuma buat GitHub ya. Kalau misalnya kalian perusahaannya pakai GitLab atau pakai ya platform lain gitu ya, selain GitHub, selain GitLab, itu kan harus nge-setup sendiri ya si CI/CD pipeline-nya ini. Ada berbagai macam solusi atau tools di luar sana. Contohnya kayak Travis CI, ada Jenkins, juga bisa misalnya bayar yang cloud providernya. Ada juga dari AWS, ada Azure, GCP. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa baca-baca ini ya. Ya ini tadi yang DevOps Engineer ini yang khusus buat ini tadi. Nge-scripting ini tadi ya, pipeline-nya ini. Kerjaannya mereka. Begitu. Ada pertanyaan? Kayaknya aku mulu nih yang nanya. Gak apa-apa. Daripada nggak ada yang nanya. Ini kayak semi privat ini. Jadi intinya si CI/CD itu kan kayak mengotomatisasi dari kode kita eh, dipindahkan ke lingkungan lain gitu. Apakah itu mau development, apakah itu production gitu kan. Jadi kalau Mhm. zaman dulu kan kalau kita udah bikin HTML atau PHP kan kita kan kayak upload gitu kan FTP ke siapa gitu Iya. ke host kita terus upload terus apa database-nya juga kan yang mungkin yang dari development gitu terus ya diapain lah gitu ke production kayak gitu atau enggak yang dari production pindahin ke development gitu-gitu kan. Tapi berarti kalau dengan adanya ini kita nggak perlu lagi upload manual gitu. Gitu Iya. kan ya intinya ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan karena nggak perlu upload-upload manual, nggak perlu orangnya beda-beda yang ngerjain gitu ya. Jadi kan errornya itu juga lebih dikit gitu, margin errornya. Ya, salah satu Cuman plus. kayaknya emang eh, kalau kayak web hosting di Indonesia tuh nggak bisa tuh kalau yang shared hosting pakai otomatisasi bisanya yang kayak apa VPS ya. Bisa sih sebetulnya, tapi Dia ini harus tadi kita punya. harus setup sendiri. Contohnya kayak pakai Jenkins ini, atau pakai Hmm, Travis CI, atau ada juga yang sekarang lagi terkenal itu namanya Terraform. Tulis juga di sini sebelum lupa. Ini juga bisa.
Tapi itu tadi harus setting sendiri, harus Mm-mm. install, harus nge-coding sendiri dari scratch dari awal gitu. Kalau GitHub Actions ini kan kita tinggal klik-klik, selesai gitu ya. Tinggal pilih apa yang kita mau. Terus mereka udah sediain segala macam. Kalau ini kita harus memang kita yang nge-coding, kita nge-install, terus kita set up koneksinya misalnya, terus pakai database apa, kayak gitu-gitu. Tapi ya ini Suaranya tadi sempat hilang. oke, minta Suaranya maaf. tadi sempat hilang. Ya. Ya, jadi kayak ya yang untuk ini kayak misalnya di Indo gitu ya, yang cloud hostingnya bisa sih kalau mau pakai CI/CD, tapi harus bikin sendiri. Misalnya pakai Jenkins ini. Aku tuh kan yang pas ngerjain itu yang apa aplikasi kemarin itu kan aku nanya ke si web hostingnya gitu, bisa nggak sih? Karena aku pakai Git nih, terus di sana tuh udah tinggal Git update apa gimana gitu. Pokoknya untuk ngambil yang udah aku push gitu kan. Terus katanya, oh nggak bisa kalau shared hosting. Oh ya, jadi harus eh, yang lebih mahal. Ya, memang ini ya, kalau harus ngerjain sendiri ya perlu waktu, perlu expertise-nya juga gitu ya. Tapi bisa, sebetulnya bisa. Tapi ini tadi harus belajarin Jenkins, harus belajarin CI/CD, DevOps, harus tahu gitu ya networknya gimana. Perlu waktu ngebikinnya. Makanya banyak yang bilang nggak bisa, tapi sebetulnya bisa. Tapi ya ini tadi harus bikin dari scratch. Tuh. Tapi kalau yang suka otak-atik gitu ya, aku suka sih. Dulu aku waktu development bagian DevOps juga kan, bagian front end sama bagian DevOps. Terus aku suka banget nganuin Jenkins ini. Jadi ya, mungkin kalau yang suka otak-atik bakalan suka DevOps juga. Oke, ya, yang prep-nya buat assignment berikutnya dikit aja sih ya. Yang belum install Git, silahkan install Git, install VS Code. VS Code ini IDE atau eh, coding ini ya, toolnya buat kita pakai nanti. Dan kalau mau ada extensionnya juga buat linting gitu, yang tadi Calvin bilang, linting gitu ya. Pakai, aku sukanya sih Prettier. Apa sih linting itu? Jadi misalnya si A ngodingnya begini, suka pakai apa tiga misalnya atau empat white space. Yang satunya lagi suka pakai dua white space. Itu kan nggak ini ya, nggak terstandarisasi. Prettier ini yang bakalan ngatur itu biar semuanya nampak ini uniform, nampak standarisasi gitu ya. Ini pakai Prettier. Em, itu salah satu contoh extensionnya buat yang VS Code yang kalau mau nge-install terus sign up ke GitHub dan sign up di FreeCodeCamp biar bisa nge-save ini ya progresnya biar bisa dapat sertifikat. Terus kalau mau ada waktu luang gitu ya bisa coba ini icip-icip NPM atau Node Package Manager. Bisa coba ikutin ini. Ini juga bisa kalau mau nyobain ini tadi ya pakai Gitpod starternya dari FreeCodeCamp. Ini juga nanti yang dipakai buat tugas-tugas yang sertifikasinya. Oh, kalau mau nyoba-nyoba ada linknya. Dan nanti aku assign timnya, aku bikinin ini ya channelsnya buat timnya dan bisa ini kenalan-kenalan lebih lanjut, bisa misalnya udah mau saling tukar-tukar pengetahuan gitu ya, pengalaman. Ya, ini aku juga ada tulis di sini dan di yang file yang kurikulumnya juga kurang lebih apa yang bakal kita pelajari minggu depan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Hari ini agak lama ya, hampir 2 jam. Tapi kemungkinan minggu depan nggak nyampe 2 jam gini kok. Mungkin cuma 1,5 jam gitu. Atau 1 jam. Tergantung ya. Bukannya emang sampai jam 9 ya?
Kadang kita kurang dari jam 9 kan kadang? Atau perasaanku aja? Itu tulisannya 19 sampai 21. Iya iya, kadang kayak agak cepat gitu, misalnya nggak terlalu banyak materinya atau nggak terlalu banyak pertanyaan, kadang cuma 1,5 jam gitu. Hmm. Hari ini kan tadi ada perkenalan gitu ya, jadi agak lama dikit. Ya, yang baru-baru harus nanya, wajib nanya. Ya apalagi yang misalnya belum ada pengalaman sama sekali ya, misalnya nggak tahu apa itu Git, nggak tahu apa GitHub, terus ini tadi kayak commit, push, merge gitu, tanya ya, jangan diem aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, itu sih ya. Hari ini aku stop recording.